Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup dan mati adalah sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seseorang dilahirkan ke dunia, maka hal yang paling pasti akan dialami selanjutnya adalah kematian. Tidak ada yang bisa mengelak jika malaikat pencabut nyawa sudah mendatanginya. Siap atau tidak siap, mau tidak mau, jika sudah ajalnya, maka ruh akan tetap meninggalkan dunia yang fana, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini tentu sangat menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan orang yang dicintai untuk selama-lamanya akan menimbulkan luka dan kesedihan mendalam. Tidak jarang, ungkapan itu terlalu berlebihan sehingga justru menyulitkan si mayit. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, jika mayit bisa mendapatkan azab dari para malaikat karena tindakan yang dilakukan oleh keluarganya. Sekilas memang terkesan sebagai bentuk rasa sayang, namun bagi mayit, tindakan itu justru menyulitkan dirinya. Lantas, apa tindakan yang membuat seorang mayit diazab oleh para malaikat? Dan bagaimana seharusnya kita menghadapi musibah yang terjadi? Tindakan yang membuat mayit diazab. Seseorang yang bersedih saat ditinggal oleh orang yang dicintai merupakan kondisi yang bisa dimaklumi. Mengingat begitu sakitnya ditinggal oleh orang-orang yang disayangi. Hal ini juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anak lelakinya yang bernama Ibrahim. Melihat air mata Nabi yang bercucuran, Abdurrahman bin Auf berkata, "Engkau juga menangis wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah tangisan kasih sayang." Beliau berkata, "Mata boleh menangis dan hati boleh berduka. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami. Kami semua benar-benar berduka berpisah denganmu, Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Aku tidak melarang orang berduka cita. Yang aku larang adalah menangis sambil menjerit-jerit dengan suara yang meraung-raung. Apa yang kalian saksikan pada diriku saat ini merupakan akibat dari rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatiku. Orang yang tidak dapat menunjukkan kasih sayangnya, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain." Tindakan berlebihan ketika meratapi kepergian keluarga yang sudah meninggal akan menjadi musibah tersendiri bagi si mayit. Itulah mengapa Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berlebihan dalam meratapi seseorang yang sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati, namun Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini." Beliau berisyarat ke lisannya. Sesungguhnya mayat disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, barang siapa yang menghitamkan pintu rumahnya atau pakaiannya ketika terjadi musibah kematian, atau memukuli tokonya, menebangi pohon atau memotong rambutnya, maka akan dibangun untuk dirinya setiap rambut satu rumah dari api neraka. Allah tidak menerima hartanya dan sedekahnya selama pintu rumahnya masih tetap hitam atau tanda duka yang mendalam. Allah juga akan menyempitkan kubur si mayit, akan menguatkan hisabnya, dan si mayat akan dilaknati oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Akan ditulis pada diri si mayit 1000 kesalahan dan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Selain siksa bagi si mayit, ternyata orang-orang yang meratapi secara berlebihan juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang meratapi mayit jika ia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba,
maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai kain atau baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis. Hadis riwayat Muslim. Cara menghadapi suatu musibah. Sebagai orang yang beriman, kita tentu meyakini bahwa kematian seseorang adalah sudah menjadi suatu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghadapi musibah yang menimpa adalah dengan mengikhlaskan, bersabar, dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dengan ikhlas dan sabar, sesungguhnya dapat membuat hati orang yang ditinggalkan menjadi lebih lega dalam menghadapi musibah yang terjadi. Selain itu, Allah juga akan memberikan ganjaran besar bagi orang-orang yang sabar dalam musibahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Selain itu, wujud cinta sejati orang yang ditinggalkan adalah dengan mendoakan orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya itu yang lebih diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburnya, selain kiriman doa-doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis lainnya dikatakan, Utsman bin Affan menuturkan, apabila Rasulullah telah selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah hal-hal yang membuat mayit tersiksa dalam kuburnya. Hal itu karena ratapan kesedihan yang berlebihan yang dilakukan saudara yang masih hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita mengikhlaskan dan ridho terhadap takdir yang sudah terjadi dan memperbanyak doa untuk orang yang sudah meninggal tersebut, karena sesungguhnya mendoakannya adalah bukti cinta sesungguhnya bagi orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.